Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan, kesejahteraan, dan kedamaian untuk kita semua yang selalu berada di atas petunjuknya. Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, biqauli alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini. Masya Allah, Bapak Ibu, di luar sana saudara-saudara kita sedang berjuang untuk bisa mempertahankan kehidupannya. Di luar sana saudara-saudara kita tidak lagi memiliki rumah. Di luar sana saudara-saudara kita bahkan ada yang kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak, kehilangan menantu. Di luar sana banyak dari saudara-saudara kita yang saat ini di Sumatera khususnya kehilangan tempat tinggal. Mereka tinggal di tenda-tenda darurat. Mereka sampai dengan malam ini masih banyak yang makan dedaunan dan kemudian juga minum air dari gelontoran banjir tersebut, ya. Bapak Ibu semua yang berbahagia, di Aceh itu banyak sekali desa-desa yang masih terisolir, desa-desa yang belum bisa tersentuh bantuan dikarenakan beratnya medan yang ada di sana. Kemudian di Tapanuli juga sama, ya, di sebagian wilayah Tapanuli juga sedang sangat-sangat kredit kondisinya. Maka kita doakan dengan doa yang tulus dan ikhlas, semoga saudara-saudara kita kuat dalam menjalani musibah yang saat ini sedang melanda. Dan kita semua yang saat ini dalam kondisi aman, nyaman, Bapak Ibu, jangan pernah kemudian berbesar hati, karena sungguh apa yang menimpa saudara-saudara kita di luar sana bisa saja menimpa kita, dan masalahnya kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Maka saat ini di saat kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan kenikmatan demi kenikmatan, kita syukuri segala apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ingat, di saat kita sedikit saja lalai dari kewajiban-kewajiban kita sebagai sesama manusia untuk selalu berbuat baik, silih asah, asih, dan asuh, maka Tuhan bisa saja menggunakan makhluknya yang lain, bisa saja menggunakan hambanya yang lain untuk mengingatkan kita. Ibu bapak yang berbahagia, tadi di awal kita sudah bisa melihat bagaimana rapuhnya manusia, bagaimana lemahnya kita di hadapan alam, bagaimana tak berdayanya kita. Air yang di saat tetesannya menjadi teman, di saat guyurannya justru menjadi lawan yang luar biasa. Ibu bapak yang berbahagia, hutan belantara, pepohonan yang memberikan kepada kita oksigen untuk bernapas, saat ini justru menjadi malapetaka yang sangat mengerikan di saudara-saudara kita di Sumatera. Kenapa bisa terjadi? Banyak faktor, Bapak Ibu. Banyak sekali faktor yang bisa kita lihat dari kondisi dan kejadian yang ada. Kita lihat bagaimana Malang, ya, Malang kota itu juga dilanda banjir dengan intensitas hujan yang sebetulnya tidak terlalu besar, ya. Kemudian seperti halnya di Bandung Barat. Alhamdulillah kalau kemarin di Jawa Barat khususnya, ini gubernur kita perlu kita berikan apresiasi untuk di Jawa Barat, untuk KDM, karena dia sudah melakukan mitigasi, mempersiapkan semua potensi-potensi banjir yang kemudian bakal melanda. Kita bisa lihat bagaimana kali di Bekasi dibersihkan, kemudian bagaimana bangunan-bangunan yang melanggar di daerah Bogor ditertibkan, sehingga banjir yang biasanya selalu akrab menyapa masyarakat Jawa Barat atau paling tidak Jabodetabek, ya, saat ini bisa sedikit ditekan dengan pengkondisian, mitigasi dari pemerintah yang memang care atau peduli dengan situasi dan kondisi di tengah-tengah masyarakat. Ibu Bapak yang berbahagia, pada malam hari ini saya ingin membahas sebuah tema di mana tema ini mengajak kita semua untuk sama-sama merenung, sama-sama bertafakur, sama-sama bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar musibah yang melanda saudara-saudara kita hendaknya bisa menjadi muhasabah, bisa menjadi sebuah koreksi dan introspeksi untuk kita semua. Insya Allah, ini materi yang sudah saya buat di malam hari ini. Semoga bisa sedikit memberikan kepada kita gambaran bagaimana seharusnya kita bertingkah laku atau bersikap menghadapi berbagai macam musibah yang ada. Ibu bapak yang berbahagia, melihat gambar yang ada di depan kita saat ini, Masya Allah teman-teman, ya, bayangkan mau lari kemana kita, sekencang apa lari kita,
sekuat apa tenaga kita di saat banjir bandang atau yang saudara-saudara kita di Sumatera Barat sebut adalah Galodo, ya, itu datang dengan intensitas yang sangat tinggi, kecepatan yang luar biasa, dan air-air yang datang itu tidak hanya sekedar air, Bapak Ibu, bukan hanya air dan lumpur, tapi air tersebut membawa gelondongan-gelondongan kayu yang sanggup meluluh lantakkan apa saja yang ada di depan banjir itu. Gelondongan-gelondongan kayu tersebut tentunya bukan kayu-kayu yang tercerabut. Gelondongan-gelondongan kayu tersebut adalah bukti bahwa kejahatan tangan-tangan manusia yang tidak lagi mengindahkan norma-norma dan peraturan adat sekitar. Mereka membabat hutan dengan begitu ganasnya karena mereka justru dilindungi oleh oligarki, dilindungi oleh orang-orang yang memiliki tanda tangan sakti di atas sana. Maka muhasabah di tengah musibah, refleksi diri untuk memperbaiki keimanan kita, sikap dan kehidupan. Musibah bukan akhir, tapi panggilan untuk kembali kepada Allah. Saudaraku yang berbahagia, musibah bukan akhir, tapi ini adalah panggilan untuk kita kembali kepadanya. Karena faktanya, manusia yang selama ini sombong, manusia yang selama ini pongah, manusia yang adigang, adigung, adiguno, ternyata tidak mampu berbuat apa-apa di saat salah satu dari makhluk Tuhan ini bergerak, yang namanya air. Kita bisa lihat ya, akibat ulah tangan manusia, Bapak Ibu, itu mobilnya mewah, rumahnya megah, ya, tapi bisa seperti ini. Bapak Ibu bisa bayangkan air itu sudah sampai di plafon rumah, ya. Bahkan banyak yang kemudian rumah itu justru kemudian ambruk. Sampai dengan hari ini, per tanggal 7 Desember 2025, tercatat sudah hampir 650 saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Belum lagi yang kemudian hilang dan belum ditemukan. Itu baru tercatat. Kita ingat sekali bagaimana tsunami di tahun berapa? 2001 kalau tidak salah. Awal Bapak Ibu, laporan yang diterima oleh pemerintah pusat pada waktu terjadi tsunami itu hanya kisaran di angka 50.000 saja. Awal pada waktu pertama tsunami itu melanda, laporan yang diterima oleh pemerintah pusat hanya kisaran di angka 50.000 korban jiwa. Tapi ternyata yang tercatat hampir di angka 175.000 jiwa atau korban. Nah, kita juga khawatir apa yang terjadi di Sumatera itu juga seperti apa yang terjadi pada waktu dulu tsunami. Awal sekarang baru kisaran di angka 600-an. 600 sampai kemudian 700-an. Wallahu alam bisawab. Sampai kemudian nanti disisir oleh tim SAR. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya kita sama-sama doakan, ya, di saat kita belum mampu membantu secara obat-obatan, belum mampu membantu makanan, pakaian layak pakai dan seterusnya, paling tidak kita mendoakan mereka. Jangan seperti justru orang-orang yang ada di atas sana. Mereka mengatakan itu banjir bandang mencekam itu cuma di medsos kok. Itu kepala BNPB-nya ngomong seperti itu, Bapak Ibu. Kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mengatakan bahwa banjir bandang yang terjadi di Sumatera itu hanya mencekam di medsos. Allah yarham, ya. Cukup menyakitkan bagi masyarakat karena masyarakat yang berada di tengah-tengah bencana alam itu sangat-sangat merasakan apa yang terjadi di kampung-kampung mereka. Kerusakan sudah terlihat di daratan, di lautan akibat tangan manusia. Sejahat-jahatnya gajah, dia hanya bisa mencabut pucuk sawit paling 5. Sejahat-jahatnya badak, dia paling bisa menanduk satu pohon kayu. Tapi manusia, dia tidak pakai kampak, dia tidak pakai tanduk, dia tidak pakai cula. Dia cukup dengan tanda tangannya habis 600.000 hektar. Dengan ujung jarinya. Lalu tangan yang sudah menghancurkan hutan itu dipakai untuk mengangkat kepada Tuhan.
ampunkan dosa kami yang Tuhan. Kira-kira apa kata malaikat? Kau bercanda apa serius? Bapak yang berbahagia, itu hutan di Sumatera itu kisaran di angka 26 juta hektar. Kalau tidak salah ya. Nah itu saat ini tinggal separuhnya teman-teman. Dan itu yang nebang itu bukan Lek Jono. Yang nebang itu bukan Darmawan. Yang nebang itu bukan Nandang. Yang nebang adalah oligarki yang mereka menggunakan surat kuasa dari penguasa yang tidak memiliki nurani terhadap kebaikan Allah. Masya Allah Bapak Ibu. Itu kebijakan yang sangat-sangat mengerikan sekali. Di mana di luar sana mereka sedang sibuk menanam pohon. Di Arab Saudi misalkan, bekerja sama dengan perusahaan China, mereka menggelontorkan triliunan rupiah untuk menanam pohon. Sedangkan di Indonesia, pohon yang sudah ada justru ditebang dengan sangat tidak bijaksana. Sebetulnya boleh saja melakukan penebangan, hanya betul-betul harus berdasarkan kajian yang menyeluruh. Jangan kemudian saat ini menurut Walhi kita bisa melihat bahwa ada kisaran 600 sampai 700 perusahaan yang memegang HPH Bapak Ibu. Hak pengelolaan hutan, ya. Akhirnya apa? Hutan-hutan itu menjadi hutan tanaman industri. Berubah dari hutan belantara menjadi kebun-kebun sawit. Bapak Ibu semua yang berbahagia, akhirnya apa? Ekologi alam tidak lagi terjaga. Dan yang terjadi saat ini, 2025, alam mencoba memperbaharui dirinya sendiri. Alam memperbaiki dirinya sendiri dengan apa? Ya, dengan cara seperti apa yang sudah kita lihat saat ini. Ini adalah akibat ulah tangan manusia di mana mereka tidak cukup kenyang, ya. Hanya dengan mengantongi 1, 2, mungkin 100, 200 triliun. Tapi mereka terus berupaya untuk menghabiskan apa yang ada di hadapan mereka, mumpung berkuasa. Ya, Bapak Ibu semua, makna dari musibah ini satu, pengingat untuk kembali kepada Tuhan. Pengingat untuk kita kembali kepada Allah. Ternyata kita itu betul-betul la haula wala quwata illa billah. Ternyata kita itu memang tidak ada daya upaya kecuali apa yang telah diberikan oleh Allah. Nggak mampu kita berlari, teman-teman. Nggak mampu kemudian kita itu menangkis datangnya banjir bandang yang begitu besar. Mau lari kemana kita? Mau manjat pohon, pohonnya ambruk. Mau naik lantai 2, kita punya rumah cuma lantai 1. Gitu? Mau naik tiang listrik ambruk, Bapak Ibu. Kalaupun kita bisa naik sendiri, Bapak Ibu, bagaimana dengan anak dan cucu kita? Nah, di sini luar biasa, Bapak Ibu, ya, kita lemah, ya. Yang kedua, kesempatan memperbaiki kesalahan. Nah, untuk di tengah-tengah masyarakat tentunya harus semakin aware, harus semakin sadar bahwa ternyata kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu bisa mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal. Maka di sini pemerintah harus betul-betul memahami dan masyarakat harus ngerti siapa yang harusnya dipilih pada waktu memerintah. Yang ketiga, ajang peningkatan kesabaran dan keteguhan hati. Di sini teman-teman semuanya, ya, kita tahu bagaimana sabar itu memang berat, ya. Teguh hati untuk selalu berprasangka baik kepada Tuhan itu memang luar biasa. Tapi ingat, kerusakan ada yang diakibatkan karena takdir Allah, ada juga kerusakan yang karena diakibatkan ulah tangan manusia. Yang terjadi saat ini itu akibat ulah tangan manusia yang tidak lagi mengindahkan norma-norma untuk kemudian memperhatikan kondisi alam. Sikap seorang hamba yang beriman saat adanya musibah. Yang pertama, betul sabar dan tawakal. Untuk kita rakyat jelata, untuk kita rakyat biasa, ya ini adalah takdir. Ya, ini adalah takdir. Maka di sini di saat kita mendapatkan takdir yang baik, ya kita bersyukur, maka pahala di sisi Allah. Kalau kita mendapatkan takdir yang buruk, ya maka kita bersabar. Itu pun pahala di sisi Allah. Tetap tawakal, tetap husnuzon, tetap berprasangka baik kepada Tuhan. Yang kedua, tidak menyalahkan takdir. Kenapa pula harus disalahkan? Wong sudah terjadi. Seperti halnya kita pegang piring, piringnya jatuh, sudah pecah, kita marah-marah, piring tidak akan pernah bersatu kembali, Bapak Ibu. Kaca-kaca itu sudah retak, kaca-kaca itu sudah pecah. Sama seperti halnya takdir, saat takdir buruk menimpa kita, cukuplah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Yang ketiga, mengambil hikmah, bukan hanya sedih. Mengambil hikmah, kita sebagai masyarakat awam tentunya harus memperbaiki setiap tindak tanduk, tutur kata, dan tingkah laku kita.
Yuk untuk di rumah-rumah kita. Kecil mungkin rumah kita, tapi cobalah ya tanam 1-2 batang pohon. Untuk apa? Paling tidak untuk memperbaiki tingkat oksigen di tengah-tengah lingkungan kita. Kalau satu rumah tanam 1 batang pohon saja Bapak Ibu, ya kalau satu RT ada 60 rumah maka sudah 60 batang. Ya, kalau 1 batang pohon itu sudah memberikan kepada kita oksigen di antara 5 sampai 7 kilogram per hari. Itu sudah cukup menyumbang, teman-teman. Ya, bukan hanya sedih. Jadi tidak hanya sedih, lakukan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Rumah kita kecil bisa tanam pohon 1, tanam pohon. Ya. Kalau toh misalkan kita tidak bisa tanam pohon 1 karena rumah kita kecil Bapak Ibu, minimal kita nggak ikut bantu nebangin pohon yang memang tidak merugikan kita. Yang selanjutnya muhasabah. Apa yang harus diperbaiki? Banyak hal yang harus kita perbaiki. Paling tidak satu, ya kita sebagai warga masyarakat jangan pernah buang sampah sembarangan. Karena apa? Karena itu juga bisa menyebabkan ekologi kita rusak. Belajar pada apa yang sudah dilakukan oleh negara Jepang. Di sana betul-betul mereka memperhatikan bagaimana memperlakukan sampah. Ya, sekecil apapun sampah itu Bapak Ibu, itulah sampah. Sekecil apapun kotoran, kalau dia berbentuk plastik, botol-botol dan lain sebagainya, yuk Bismillah yuk, mulai besok yuk, mulai hari ini yuk, mulai malam ini, ya jangan pernah kita buang sampah sembarangan. Kita betul-betul memperhatikan. Jika saja setiap diri kita mampu melakukan itu, maka tidak lagi ada mungkin ke depan sampah-sampah yang berserakan. Berat memang, tapi yuk sama-sama kita lakukan bersama. Yang selanjutnya melek politik, Bapak Ibu. Apa Pak melek politik, Pak? Mau kita wajib dan kudu harus bisa, harus mampu dan harus berani untuk melakukan apa yang disebut dengan muhasabah lil hukam. Ya, mengkoreksi penguasa. Kalau memang penguasa itu salah, ya sudah, kita harus berani mengatakan bahwa itu salah. Ya. Jangan kita lihat bahwa ada penguasa yang sewenang-wenang melakukan pengerusakan hutan, kita diam saja. Ya. Maka dalam bahasa fikih dikatakan muhasabah lil hukam. Afdhalul jihad kalimatul haq. Inda sultanun jair. Ya, sebaik-baik jihad itu adalah memberikan muhasabah, memberikan tekanan kepada sultan yang jahat, kepada pemimpin yang rakus. Kalau kita punya medsos, kita bisa gunakan medsos kita untuk terus mengingatkan diri kita dan juga mengingatkan masyarakat terkait pentingnya jangan membuang sampah sembarangan. Yang pertama, yang kedua untuk pentingnya menjaga ekosistem, menjaga hutan. Ya, bisa dari medsos kita, wong kita sekarang sudah bisa menjadi wartawan semua kok. Jadi di medsos kita, yuk jangan hanya sekedar untuk berkeluh kesah. Medsos kita itu jangan sampai kemudian kita buat hanya untuk sekedar eh, ngalu-alah. Jangan. Ya, kita betul-betul mampu menggunakan medsos kita untuk minimal like ya dan share berita-berita terbaik terkait dengan kondisi alam. Tapi ingat, ya, saring dulu sebelum di-sharing. Saring dulu, kita baca dulu karena otak kita ada di atas. Ya, kita baca dulu. Kalau ada yang kemudian membabi buta menyerang pemerintah, ya, kita jangan ikut campur masalah itu. Karena apa? Satu klik jari kita itu justru malah bisa menimbulkan masalah untuk kita. Maka Bapak Ibu, ya, share berita-berita yang bagus terkait dengan situasi dan kondisi alam di sekitar kita. Karena oke, mungkin kita saat ini belum terkena, tapi siapa yang bisa menjamin? Oke, saat ini anak cucu kita belum kena, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa musibah itu tidak datang ke tempat kita? Bapak Ibu semua yang berbahagia, nah di sini ya kekuatan gotong royong kita bisa lihat teman-teman. Musibah memperlihatkan jati diri umat. Musibah memperlihatkan jati diri bangsa. Musibah memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terus berperi kemanusiaan. Bangsa Indonesia punya satu falsafah yang kita sebut sebagai gotong royong. Kita bisa melihat Bapak Ibu ya, silih asah, asih dan asuh. Saling bantu, saling jaga, saling menguatkan. Gotong royong adalah warisan mulia bangsa. Kekuatan terbesar muncul saat bersatu. Bapak Ibu semua yang berbahagia. Kekuatan gotong royong itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Kekuatan gotong royong itu hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, Bapak Ibu. Bangsa-bangsa yang lain pernah dijajah, seperti Indonesia juga dijajah. Tapi bangsa-bangsa lain mendapatkan kemerdekaan mereka dengan diberikan oleh penjajahnya. Sedangkan kita, Indonesia,
Kemerdekaan kita rebut. Kemerdekaan kita betul-betul kita dapatkan dengan jerih payah kita. Dengan apa? Dengan gotong royong antar anak bangsa. Tidak lagi yang keriting maupun yang lurus rambutnya. Tidak peduli yang sipit maupun yang kemudian belok matanya. Nggak peduli yang merah maupun yang hitam kulitnya. Bersatu padu dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Baru kita bisa memenangkan pertarungan yang maha dahsyat ratusan tahun itu. Itu tercatat dalam sejarah. Gotong royong ini menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Kalau kita memahami secara struktur bahwa memang gotong royong itu menjadi satu pondasi terkuat yang kita punya, Bapak Ibu. Ya, contoh gotong royong di tengah musibah, donasi spontan dari masyarakat, relawan turun ke lokasi tanpa diminta, rumah ibadah dan sekolah dibuka sebagai posko, masyarakat berbagi makanan di tempat tinggal mereka, tidak lagi dilihat ya agama, suku bangsa, dan apapun warna kulitnya. Mereka bersatu padu untuk apa? Menyelamatkan saudara-saudara mereka yang terkena musibah. Menyelamatkan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Masya Allah, Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa sekali. Gotong royong itu sesuatu yang maha dahsyat untuk menyatukan kita. Nah, Bapak Ibu saya ingin menyampaikan, itu oligarki, orang-orang yang berdugal itu, yang tadi dikatakan di dalam video itu babi-babi hutan itu, mereka yang nggak kemudian peduli dengan kesejahteraan masyarakat, mereka gotong royong, mereka bersatu padu dalam sebuah komitmen bersama. Itu 600 sampai 700 perusahaan-perusahaan, baik swasta maupun asing itu, mereka menghancurkan ekosistem kita, mereka meluluhlantahkan hutan-hutan kita, mereka menggali kandungan ibu bumi kita, ibu pertiwi kita menangis. Panjenengan boleh lihat bagaimana di Bangka Belitung, Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Terdapat danau-danau yang luar biasa besar. Bekas galian tambang timah yang dilakukan oleh swasta dan korporasi asing. Itu betul-betul terjadi. Dan sampai dengan saat ini, danau-danau tersebut masih menganga. Hancur ekosistemnya. Ditambah lagi saat ini, di tahun 2025 ini, yang kita tahu bagaimana illegal logging, bagaimana pembabatan kayu yang dilakukan oleh oknum katanya, tapi oknum-oknum ini di backup oleh oknum-oknum yang katanya aparat. Oknum tapi berjamaah. Mereka berjamaah, Bapak Ibu, untuk merusak lingkungan. Mereka berjamaah. Mereka gotong royong untuk nggarong. Mereka gotong royong untuk nggarong. Untuk merampok itu mereka gotong royong. Dengan tanda tangan dari boneka-boneka yang mereka taruh di kekuasaan. Dengan tanda tangan yang diberikan oleh cucu mereka di kekuasaan. Mereka berhasil meluluhlantahkan ya kita punya ekosistem. Baik, tidak hanya dari sisi konstruksi hutan kita, tapi juga bisa meluluhlantahkan sosial, politik, ekonomi, bahkan kemudian keakraban kita di tengah masyarakat. Mereka gotong royong untuk merusak, sedangkan kita sedang gotong royong untuk memperbaiki. Nah, kalau kita tidak bergandengan tangan di sini, kita kalah, Bapak Ibu. Karena apa? Karena keburukan, kejahatan yang terstruktur pasti akan mengalahkan kebenaran yang tidak terstruktur. Kebenaran yang tidak terstruktur pasti akan kalah oleh kejahatan yang terstruktur. Siapa bilang kebenaran akan menang? Kalau kebenarannya tidak terstruktur, kebenarannya tidak dibangun dengan fondasi yang kuat, maka kebenaran akan hilang. Bapak Ibu semua yang berbahagia, saat ini sudah masuk pada fase akhir zaman di mana fitnah ya yang ada itu juga banyak pembelanya, Bapak Ibu. Fitnah keji itu juga banyak pembelanya. Karena apa? Ya karena mereka terstruktur dalam algoritma. Contoh kalau pas mau pemilu itu ada orang-orang yang memang ya dalam tanda kutip itu bajingan-bajingan tengik itu para koruptor-koruptor mereka itu nyalon jadi penguasa. Oh, mereka mampu nyodok dengan uangnya, gitu. Nah, kalau masyarakat kita tidak teredukasi dengan baik, ya sudah, penguasanya jadi raja hutan semua. Yang bisa merusak apapun itu justru orang-orang pinter, Bapak Ibu. Asli. Yang bisa merusak apapun itu. Yang bisa merusak hutan itu adalah orang-orang pinter yang ahli di bidang kehutanan. Yang bisa merusak ekonomi adalah orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Yang bisa merusak agama adalah orang-orang yang ahli di bidang agama.
yang bisa merusak negara adalah orang-orang yang ahli di bidang negara. Mereka pintar tapi tidak bijak. Mereka pintar tapi tidak suka dengan kebenaran. Nah, ini problem kita. Maka yuk sama-sama member PT Kreasi 5 Pilar Indonesia Gemah Ripah Luh Jinawi Toto Tentrem Kertora Harjo. Harusnya kita mencontohkan bagaimana gotong royong itu betul-betul ada dan realistis di tengah kita. Saya ingin tunjukkan satu video di mana gotong royong itu luar biasa. Kemarin saya salah satu influencer namanya Ferry Irwandi, Bapak Ibu. Ferry Irwandi itu begitu terjadi bencana alam yang luar biasa di Sumatera, dan anehnya sampai sekarang itu belum dinyatakan sebagai bencana nasional. Ya kita ya bingung itu, kenapa nggak segera dijadikan sebagai bencana nasional? Padahal ratusan jiwa sudah melayang, ya, ribuan rumah hancur luluh lantak. Nah kita lihat bagaimana seorang influencer yang begitu tahu ada kejadian bencana alam, dia tergerak untuk mengumpulkan dana dari teman-teman di media sosial. Dalam hitungan jam, gelombang kepedulian itu datang. Ferry Irwandi mengajak masyarakat membantu korban bencana di Sumatera dan responsnya melampaui dugaan siapapun. Dari target awal yang hanya ratusan juta, donasi berubah menjadi lebih dari 10 miliar rupiah dalam satu hari. Ratusan ribu tangan ikut bergerak, ada yang menyumbang besar. Ada yang sekecil harga secangkir kopi, namun semuanya bermakna sama, rasa kemanusiaan. Melalui platform daring dan media sosial, Ferry menjadi penghubung antara para donatur dan mereka yang terdampak. Setiap rupiah yang terkumpul diarahkan untuk kebutuhan darurat, makanan, obat-obatan, pakaian, hingga dukungan bagi daerah yang terisolasi. Di tengah situasi sulit, aksi ini membuktikan bahwa gotong royong bukan sekadar slogan ia hidup, tumbuh, dan bergerak melalui hati masyarakat. Inilah wujud nyata bahwa ketika bencana datang, Indonesia tidak pernah sendiri. Solidaritas selalu menemukan jalannya. Bapak Ibu, di situ jelas sekali dinyatakan bahwa gotong royong itu bukan hanya sekedar solidaritas. Bahkan gotong royong adalah fondasi bagi kebersamaan bangsa dan negara kita. Masya Allah, seorang Ferry Irwandi, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Beliau punya inisiatif yang luar biasa. Maksudnya beliau itu mau ngumpulin paling mentok di angka paling 500 jutaan lah kata beliau. Tapi ternyata Bapak Ibu ya, itu saat ini terupdate ya, untuk hari ini saya tidak update, kemarin saya update itu di angka 11,3 miliar. Bantuan yang disalurkan oleh masyarakat Indonesia. Dan bantuan itu langsung dibelikan ya, notanya terverifikasi dan ada Bapak Ibu. Ya, nggak perlu kemudian pakai cap-cap dulu, gitu ya. Masya Allah Bapak Ibu, langsung didistribusikan. Keren sekali itu. Ya. Nah, inilah hebatnya sebuah gotong royong. Hikmah besar dari gotong royong, kita nggak sendiri teman-teman. Pertolongan dari Allah itu hadir lewat tangan-tangan saudara kita. Ya, kebersamaan menumbuhkan harapan baru. Cepat, tepat, tanpa birokrasi yang suka berbelit-belit. Alhamdulillah untuk teman-teman semuanya silakan. Ya, misalkan ada teman-teman yang ingin menyumbang, ya silakan cari tempat-tempat di mana kita bisa menyumbang. Entah kalau kita nggak bisa nyumbang uang, ya kita mungkin bisa nyumbang baju-baju yang kemudian memang layak pakai, teman-teman. Alhamdulillah untuk di Cirebon, ya kemarin dari kita sudah ada yang disalurkan, ya untuk orang-orang yang kemudian meminta sumbangan tersebut. Jadi insya Allah Bapak Ibu kita bergerak semampu kita. Semampu kita, apa yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita. Ingat, itu saat ini menimpa saudara-saudara kita. Ya, entah ya kapan waktunya. Ya kita berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga hal demikian tidak sampai menimpa kita. Tapi hidup terkadang tidak sesuai pesanan Bapak Ibu. Ya, hikmah besar dari gotong royong jelas. Ya, kita tidak sendiri. Nah, kita teman-teman di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia itu memiliki landasan, yakni gotong royong ini Bapak Ibu. Gotong royong yang diikat dengan sistem susun rapi. Bapak Ibu, ya, sistem kita itu sudah memiliki konstruksi rancang bangun yang sangat kuat, yakni gotong royong. Sistem rancang bangun ini, ya, ini sudah dirancang sedemikian kuat hingga kemudian ini bisa kita gunakan untuk mencapai sebuah gambaran, untuk menciptakan sebuah konstruksi masyarakat. Kita lihat, silakan cek di akun teman-teman semuanya. Ya, di sini jelas sekali, ya. Bagaimana di jaringan misalkan. Di situ ada pengguna referral, ada pengguna sponsor. Pengguna sponsor teman-teman, ya.
Ini kalau digunakan secara baik dan benar, maka luar biasa sekali. Orang-orang yang tidak mampu untuk masuk ke dalam aplikasi kita, tidak mampu membayar, mereka bisa menggunakan pengguna sponsor ini. Hanya masalahnya, ya, ini saat ini banyak disalahgunakan, teman-teman. Ya, hingga apa? Hingga kemudian untuk saat ini perusahaan tutup. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, sistem gotong royong kita jelas, ya. Di dalam kita punya eh, aplikasi itu ada donasi, Bapak Ibu. Bayangkan, teman-teman bisa bayangkan, misal, ya, di dalam aplikasi kita sudah terkumpul nggak usah banyak-banyak. Seluruh penduduk Indonesia saat ini total 288,7 juta jiwa. 288 juta jiwa. Kita ambil misalkan, nggak usah banyak-banyak teman-teman, 1%-nya saja. Ya, nggak usah banyak-banyak 1%, 0,5% saja. Ya, kita bilang 1 juta lah kita punya member. Kalau 1 juta member, kemudian member-member tersebut betul-betul mengerjakan dalam sistem kita, dan sistem kita jadi, Masya Allah Bapak Ibu, ini kita bisa mensupport dan membantu setiap gerakan negara dengan lebih cepat, lebih tepat, ya, dan profesional. Silahkan berhitung. Ya, kalau misalkan ada sebuah bencana alam seperti yang terjadi di Sumatera saat ini, kemudian Bapak Ibu, ya, dari perusahaan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia menurunkan memo untuk seluruh membernya agar menyumbang Rp100.000 per orang misalkan di dalam donasi ini. Jika di dalam aplikasi kita sudah terkumpul 1 juta orang saja yang ngerti, yang paham, yang siap untuk gotong royong, ya, maka Rp100.000 dikali 1 juta member itu sama dengan 100 miliar, Bapak Ibu. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka dana tersebut akan terkumpul dan bisa kita salurkan. Kekuatan gotong royong yang sudah tersistemkan. Itu Ferry Irwandi, Bapak Ibu. Allah yarham, semoga Allah memudahkan segala urusannya ya. Karena dia sudah banyak membantu saudara-saudara kita. Itu beliau live 12 jam, itu dapat 9 miliar. Ya, 12 jam. Ya, karena memang sistemnya itu bergerak secara sporadis. Hanya orang yang kemudian melihat beliau live, kemudian nyumbang. Ada yang nyumbang 5.000, 10.000, 100.000, 100 juta, 500 juta. Banyak, Bapak Ibu. Tidak memiliki sistem yang baku seperti kita. Sedangkan di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, sistem ini sudah terbakukan. Yuk sama-sama kita kaji baik-baik sistem ini, teman-teman. Kita kaji baik-baik, kita pahami baik-baik. Masya Allah, ya. Kalau kita paham dengan sistem ini, maka ini akan menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sistem ini akan menjadi rahmat bagi tidak hanya kita, tidak hanya anak cucu kita, tapi untuk seluruh semesta, Bapak Ibu. Ini Masya Allah sistem ini. Coba kaji baik-baik, tafakuri, coba renungkan apa yang ada dalam sistem kita. Renungkan apa yang saya sampaikan malam hari ini. Ini sistem Masya Allah. Ini sistem luar biasa. Hanya saja memang masyarakat kita sekarang itu kan masyarakat yang dalam tanda kutip Bapak Ibu kurang literasi. Mereka nggak suka belajar. Mereka nggak suka baca. Akhirnya apa? Mereka hanya bergerak seperti ayam yang dipotong. Mereka bergerak seperti ayam yang dipotong. Gelobrak gelabruk ke sana nggak jelas. Akhirnya mati, Bapak Ibu. Coba pahami sistem kita baik-baik. Pahami, buka, tanyakan jika tidak tahu. Kita menggunakan sebuah pondasi di mana pondasi kita adalah gotong royong yang diikat dengan sistem. Bayangkan, gotong royongnya itu sudah keren. Diikat lagi dengan sistem, itu super keren, Bapak Ibu. Bismillah, yuk kita pelajari sistem kita baik-baik. Semoga kita semua, khusus yang hadir di malam hari ini, ada 13 orang, ya, itu dimudahkan segala urusannya untuk memahami sistem kita dengan baik. Ya, penutup Bapak Ibu, musibah, ya, itu betul melemahkan secara fisik, tapi menguatkan jiwa kita. Gotong royong adalah bukti bahwa kita itu kuat jika dan hanya jika kita bersatu. Gotong royong adalah bukti bahwa kita kuat jika dan hanya jika kita bersatu. Tidak ada kata lain. Mari terus saling menguatkan dan memperbaiki diri. Mari kembali, mari pulang, karena kita sangat rapuh jika kita jauh darinya. Mari kembali, mari pulang. Kita sangat lemah di saat kita jauh darinya.
Mari kembali Bapak Ibu. Mari pulang. Karena kita tidak punya daya dan upaya kecuali apa yang telah dipinjamkan olehnya. Insya Allah, semoga Zoom di malam minggu ini bermanfaat teman-teman. Dan kita semua mendapatkan hikmah dari musibah yang saat ini sedang menimpa saudara-saudara kita di sana. Demikian ya slide yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Darmawan. Ya, Selamat terima kasih malam. banyak. Semoga Salam sehat 5 selalu. pilar. Ya, terus semangat dan selamat beristirahat. Salam 5 pilar. Assalamualaikum. Makasih Pak Selamat malam Darmawan. minggu. Salam 5 pilar. Sehat-sehat semuanya. Selamat malam minggu Dulu. semua ya. Coba tunjukkan wajahnya dulu. Aduh. Mana? Kananda, di screenshot Kananda. Tunjukkan Bisa, wajahnya dulu. Mana wajah-wajah yang cantik? Saya nggak bisa Pak. HP-nya. Wah. Ini kok HP-nya nggak bisa dibuka. Malam Pak Darmawan. Sebentar. Salam 5 pilar. Tolong di screenshot ya. Siap. Pak Nandang mau difoto. Maaf. Assalamualaikum. Pak Nandang, assalamualaikum. Salam 5 pilar.